Kan jadi kurang excited kalau satu nggak ngelihat yang lain ya. Cecilianya katanya apa, aku nggak kelihatan di screen-nya gitu loh. Jadi tadi kita berusaha reconnecting lagi untuk bisa tampil dua-duanya di frame. Udah. Aku udah share the invitation. Tunggu respon. Dua orang geek yang gaptek. Sabar ya teman-teman. Kalau udah ada yang ada join di grup apa di chat kita, room chat kita. Still the same. It's doing the same thing. Aduh. I can see you, but you cannot see me. You can see me? That's actually better because in my case, I can only see myself. Ya udah deh, gimana? Kita I go don't on know. aja. But I can't. I mean, it's like it's just so funny talking like this. But let's see. Try one more time, Mm-mm, and just give it a moment. Let's see how it mm-mm, goes. mm-mm, mm-mm, Yes. Okay. mm-mm. So how are you? I'm fine. Great. How is Malaysia, Lucu. Vera? Panas banget. Panas sekali ya. Berapa Wah, degree? 33. Oh, that's a dream. Damn. Mm-mm. Here is I don't know what is our météo aujourd'hui? On est combien de degrés? Je sais pas. Mais je pense que c'est un peu congèle, donc attends, 4. Roaming. Hah? Oh, Hah? sorry. Gue bahasa Prancis. Tapi bisa lihat nggak? Enggak. Coba lihat. Ah, di profil aku. Tampil nggak mukanya Cecilia? Keluar lagi. Kok keluar lagi? Ada. Bentar. Jadi kamu bisa ngeliat aku sama dia? There Oke. you go. I can see split screen, but I can still only see myself. Tapi With my big mouth. suamiku bilang memang kamu ada di layar live-nya. Oh, Ya, suamimu sebagai siapa di situ? Is that nggak ada. apa? Supporting team. Hello, suaminya ilmu. Orang Bugis. Okay, Itu sure. tadi Then we can just jamnya junior ya. Tadi jam segitu emang jamnya dia. ya selalu kan pagi kita harus bawa dia keluar. Always itu that's a dog. You have to send them out and then let them do their business. And you just have to collect all the excrement. So nobody will step on it. Fun. Oke. Alright. Topik But I'm talking to paling myself. I only can see myself. Okay, so this is not as fun as I thought it's supposed to be. But anyway, it's fun. bayangin aja lagi ngobrol sama aku gitu kan. Iya, Seperti oke. biasanya, ya Boleh. kan? Boleh. Silakan. You can Iya try. kan? Hello everybody, how are you? Iya. Apa kabar nih I am sama teman-teman? Cecilia. Semoga sehat-sehat ya. Gitu. Ini Cecilia Apa ya. kabar? Ya, Iya, itu Cecilia Azra. adminnya. No, Admin. bukan admin apa-apa. Oh, oke, just Cecilia. Aja Cecilia. Itu tuh topik yang paling sering ditanyain sama orang. Padahal udah sering aku share, aku repost postingan beberapa ini ya. eh, Penjelasan Tentang tentang apa? kolesterol, tapi masih ditanya. Ini kolesterol aku 200 gitu kan. 210 atau misalnya 150. Aku tanya, sebenarnya itu yang kamu cek kolesterol apa? Ya, jawabannya aku pergi ke apotek gitu kan. Dicucuk jari gitu kan. Keluar Iya. tuh. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu eh, lipid profilnya berapa, nggak ketahuan, tapi tertulisnya total
kolesterol. Nah, dari situ langsung Hmm. diasumsikan kolesterolnya tinggi atau rendah. Nah, sebenarnya Oke. yang perlu kita lihat itu dari kolesterol itu apa? Pertama-tama yang saya mau bagikan sebenarnya bukan cuman orang biasa saja yang selalu bilang, oh kolesterolnya tinggi. Teman-teman saya pun, kalau saya Mm-mm. bilang teman-teman, backgroundnya itu saya kerjanya, saya itu seorang perawat, tapi di Perancis Mm. itu saya kerja Mm-mm. sebagai um, what do you call this, paramedic, how do you call it, paramedic, saya kerja di, bukan sebagai perawat karena di bahasa Indonesia itu tidak dikenali, jadi saya sekolah lagi, tapi ada konjungsi dengan perawat namanya assistant. Jadi itu Asisten. asisten untuk perawat pediatrik. Mm, Itu mm-mm. saya, bukan Mm-mm. perawat, bukan pediatrik, bukan perawat pediatrik juga, tapi spesialis buat pediatrik apa tuh domain. So Mm. artinya kan kita semua belajar anatomi fisiologi dan kita semua tahu, Mm-mm. tapi kita selalu bilang, kolesterolnya tinggi. Everybody say that. Because why? Ya, Itu kan semuanya sudah tertanam puluhan tahun dari iya betul. tahun Paradigma. 1980-an itu kan sudah Mm-mm. ia berdasarkan Mm-mm. dari food guideline yang Ya, dari itu. Jadi selalu bilang kolesterol itu adalah jelek dari NSOK ya, ya. dari seven study, Seven seven country study yang study, okay. Mm-mm. yang dicari picking, terus dia dia memberikan hipotesis bahwa orang yang tinggi kolesterolnya itu adalah orang yang akan terkena serangan jantung. Tapi Yes. sebenarnya itu kan sebenarnya bukan cuma 7 studi dari 7 negara, tapi kan ada beberapa negara seperti yang di Eropa yang menggunakan lemak saturated fat atau animal fat itu yang dia tidak masukkan seperti Prancis, Jerman, Rusia, terus apalagi itu beberapa negara Eropa yang konsumsi saturated fatnya tinggi, dia tidak masukkan. Mm-mm. Sama Mm-mm. seperti Jepang kan dia masukkan paling rendah kalau di dalam seven country Mm-mm. study itu. Dan dia bilang Mm-mm. makanya ini karena orang Jepang ini makan ikan karena itu Ikan. dia enggak ikan karena itu dia enggak banyak resiko serangan jantung. Dan lihat ini kayak di Amerika, terus beberapa negara yang konsumsi karbohidratnya tinggi, Mm-mm. mix dengan hewani yang Mm-mm. dan banyak faktor co-founding kayak merokok, minum alkohol, terus tidak pernah olahraga dan tidak ada gaya hidup yang sehat. Itu yang Mm-mm. menjadi yang dia pakai sebagai tolak ukur untuk menaikkan link dari penggunaan saturated fat itu sebagai parameter untuk mengatakan, you see, karena inilah kolesterol yang kamu makan yang membuat kamu mendapat serangan jantung. Serangan jantung. Pada tahun 1995 itu sebenarnya di UK ada video dari pemerintah kesehatan yang memperlihatkan itu sekarang videonya sudah susah sekali didapatkan, memperlihatkan apa namanya itu public announcement ya, memperlihatkan tentang butter itu dia tuang ke dalam sink, terus butternya kan jadi membeku gitu, Iya, terus dia iya. bilang inilah yang akan terjadi di pembuluh darahmu Di pada pembuluh saat terlalu darah. banyak makan saturated fat. What that? Tapi sekarang itu kamu nggak bisa dapatkan lagi. Dan Oke, oke. tahun 2015 sebenarnya itu dari American Association of no, it's not American Association of Cardiovascular, kalau saya nggak salah, itu mereka mengeluarkan statement bahwa di halaman 60 bahwa sebenarnya konsumsi saturated fat itu tidak berhubungan dengan pemburukan, membuat sakit jantung itu menjadi buruk, cardiovascular Funny ya, lucu ya. cardiovascular ya. So itu dia, dan pada itu kan tadi saya mau coba, I think I speak too fast. Saya kan mau coba juga printing beberapa data. Nah, ini ada yang terbaru. Saya ada kirim ke one pediatric Indonesian untuk memperlihatkan bahwa ada terbaru itu dari analisis data tentang RCT. So sometimes orang bilang, itu kan data analisis doang, tidak sahih. No, sometimes it depend what do you look at. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kita bilang, don't throw the baby out of the bathwater. Maksudnya jangan throw everything that is good and say it's all bad. Some study is good, okay. It depend what kind of study and how do you read it. Jadi kayak ini kan keluarnya baru dari JMA Journal, itu saya print, itu tahun 2025, jadi tahun kemarin, yang menyatakan bahwa saturated fat restriction itu tidak
bukanlah sebagai faktor favorable untuk mencegah cardiovascular accidents. Maksudnya penurunannya itu tidak favorit, Signifikan. tidak memberikan efek yang positif. Artinya, semakin rendah kamu mengkonsumsi saturated fat, itu semakin tinggi resiko kamu mengalami CVD. Pemburukan kondisi jantung, cardiovascular disease itu malah semakin buruk. Semakin tinggi konsumsi saturated fat atau butter atau lemak yang dari hewani itu semakin rendah. Oh gitu. Iya, malah semakin rendah ininya accidents, cardiovascular accidents. So dan juga sebenarnya yang kesalahannya itu kita berfokus kepada kolesterol. Yes. Bukan kolesterol. Kenapa kolesterol? Itu cuman, there you go. Karena dari Ansel Keys, it's not just Ansel Keys. Actually, Ansel Keys is not the person who found this theory. It is somebody else. Aku lupa namanya. Dan there is somebody else. Yang pertama itu yang memberikan teori itu percobaan dari saintis dari Jerman. Dia kasih rabbit itu saturated fat banyak. Terus yang disuntikan sama corn oil dan segala macam dan menyebabkan arteriosklerosis. Tapi kita mesti lihat dulu. Rabbit apa ya bahasa Indonesia ya? Kelinci. Rabbit. Yes, sorry, kelinci. Kelinci itu kan dia bukan a carnivore dan juga bukan omnivore, dia herbivore. So, apa yang akan terjadi kalau kamu kasih herbivore itu makan something that is not nutrition specific. Sama kayak manusia sekarang, kita kembalikan lagi. Manusia tidak makan spesifik nutrition buat spesies dia, what will happen? Your body will start to compensate. So, kembali lagi itu kenapa aku bilang it's not just normal, I mean it's not just normal people, bukan cuma masyarakat normal, tapi juga orang-orang di dunia medis itu juga mempunyai persepsi yang sama tentang saturated fat. Itu dangerous. Barusan minggu kemarin teman saya bilang, Cecilia, aren't you afraid? Itu kan kamu makan terlalu banyak butter. Kamu tidak takut kolesterol. I was like, you need to see my six pack. Nah, karena kan orang itu dia ibunya meninggal karena serangan jantung, jadi saya tidak terlalu mau. Jadi itulah maksudnya kesulitan untuk memberikan edukasi kesehatan kepada orang yang menganggap bahwa kolesterol itu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan manusia. Paradigmanya itu terlalu ini ya, gimana ya? Udah mungkin dah membrainwash juga kayaknya ya. Jadi orang itu sulit mencuci otak pikiran gitu loh. Yes, okay. Jadi kayak susah untuk merubah. You say English, I say English. Saya benar. Jangan lupa kopi. Jangan lupa kopi. Oh, this is my coffee with butter. Itu saya pakai egg yolk ya. Itu kuning telur kan? Ya, 3 egg yolk sama 150 gram butter. Apalagi sama udah kopi kayaknya, sedikit. Iya, kopi dan krim, butter, garam. Saya nggak kasih garam. Oh, kamu kasih garam ya? No, enggak. I don't put garam di dalam kopi saya. That's my morning pleasure. Just so that maybe with that salt and stuff, aku tidak terlalu bermasalah lagi. Karena biasanya saya tahu badan saya itu setelah saya nggak makan apa-apa, itu nanti sekitar jam kayak jam 9, jam 10 itu baru mulai cari garam dia. Oh gitu. Jadi biasanya jam 9 atau jam 10 pagi itu saya mulai bikin garam sedikit, saya campur dengan air terus saya minum. Itu dari gitu, karena kan saya sudah carnivore hampir 4 tahun, dengan bulan April nanti 4 tahun carnivore diet saya. Jadi badan saya sudah mulai I know exactly my kamu bisa baca signal ya kapan dia minta garam, I know kapan dia about kurang my lemak body gitu ya. Exactly. Dan sebenarnya juga ada masalah kayak orang bilang, saya sudah banyak makan garam, kenapa saya ini? Well, the thing is, kadang-kadang kebanyakan minum juga bermasalah. Kebanyakan garam juga bermasalah. It's not you who decide how much. Bukan kamu yang memutuskan berapa banyak garam atau lemak yang kamu perlukan. Itu badan kamu. Misalnya saya makan banyak lemak.
Mm-mm. Itu kan lemak itu. Nah sekarang kita bicara absorpsi. Lemak kayak misalnya butter itu kan saya makan. Terus itu Mm-mm. lewat kemana silakan kamu kasih tahu pemirsamu. Ah, Kamu sudah ditatar 3 but jam lah ya. aduh, butter, Aduh, butter ya, saturated fat. You don't have to yes, just like kayak specifically call it butter. saturated fat, and Saturated fat. then uh, Kita bilang saturated fat aja. kan Terus kalau ya misalnya kita makan kan saturated fat itu gimana? kantong empedu kan akan mengeluarkan cairan untuk memecah dan Ya. mendorong bile duct. Melalui bile duct itu kantong empedu itu kan, kemudian masuk Aha. ke usus kan, and then Oke. dipecahlah dia menjadi apa tuh ya, aduh aku lupa. Portal vein. Dia lewat Ya, portal ya, vein. portal vein, oke. Kemudian dari butiran itu dia akan dipecah menjadi butir koenzim, enzim COA dari COA ke CoA BHB. BHB, ya, melalui namanya beta oksidasi, beta oksidasi. Oke. Jadi asetil Terus koenzim. terus apa akan terjadi di badan kita kalau misalnya kayak saya makan kebanyakan lemak saturated fat, apa yang akan terjadi di dalam absorpsinya? Ingat nggak? Where it come out? Ujian. Oke, kalau misalnya saya makan, misalnya gini ya. Oke, misalnya saya lagi makan kebanyakan butter. Terus badan saya bilang, Cecilia, kamu nggak perlu sebanyak ini. Jadi badan saya akan mengabsorpsi sekitar 95% itu diabsorpsi untuk keperluan energi. Keperluan energi habis itu kan nanti akan disintesis lagi di hati dan akan diproduksi melewati COA, dan itu sebenarnya dari mitokondria di dalam liver. Itu akan diproduksi dan habis itu akan diubah menjadi beta hidroksibutirat. Nah, kelebihannya itu akan menjadi dikeluarkan di usus besar, akan menjadi poop. That's mine. Kan itu kenapa ada yang bilang, saya carnivore tapi masih tidak bisa pup setiap hari. Saya bilang, maybe because you don't eat enough fat, because I eat a lot. And I poop every day. Kita mungkin nganggapnya kayak udah cukup, padahal sebetulnya badan kita belum merasa cukup. Ya enggak, kita ngerasanya makan banyak. Nyimak halo. Hai Mayvina. Ada yang tanya, ada yang tanya tuh, kamu di Australia kah? Bukan, dulu di Australia tahun 2015, karena saya di France. Ada yang tanya, ini kafein dangerous or help for body? Apakah kafein berbahaya? Sekarang kita ngomong kafein. Kafein itu kan banyak substansinya, maksudnya kamu bisa ekstraksi. Ada yang kayak orang mau olahraga ya, dia pakai kafein untuk sebagai bahan untuk fat burner. Itu kamu yang fitness itu kamu pasti tahu. Jadi dia pakai pil fat burner, terus diambil, terus jadi kayak keringatan, terus jantungnya berdebar-debar, jadi bikin itu let's go. Adrenalin ya? Enggak, itu kafein, dari kafein. Dari kafein? Ya, kafein kan dari kafein yang ekstraksi itu yang membuat ya benar, nanti kan dia membuat kortisolnya tinggi, adrenalinnya kan naik. Tapi kalau kafein di dalam bentuk kopi, itu tergantung lagi, ada yang sangat sensitif, ada yang enggak. Jadi kamu harus lihat bagaimana badan kamu bereaksi terhadap kafein kopi itu sendiri. Kadang kalau saya, threshold saya itu kafeinnya cuma satu gelas doang. Lebih daripada itu, saya akan jittery. Jittery itu maksudnya kayak, I just wanted to like do something pretty fast. Kalau untuk orang yang, halo? Iya dengar. Nah, so caffeine itu, I don't know what you know, I don't know how to reach your name. So, how many grams for the body? What grams? I mean, like how do you count the grams of caffeine? I mean, like, kenapa bahasa Inggris? Satu gelas kopi itu biasanya mereka kasih berapa? 1 gram. Kan isinya banyak, nggak cuma kafein aja. Kafein esensialnya di dalam pada satu sachet kopi itu berapa? Itu kamu lihat lagi berapa. Jadi kamu mesti trial error dulu. Not everybody. I cannot say means like for myself. Gua bisa bilang, 1 gelas itu berapa? Kopi cair itu di bawah 5 gram. 50 mili. Kalau dia udah jadi itu airnya, tapi coffee shotnya. Karena punyaku kan pakai coffee machine. Jadi itu saya pakai settingnya paling rendah. Kemungkinan itu dia kasih saya
ground coffee-nya itu ya yang dia ground itu paling sekitar berapa sih? Nggak sampai lebih dari 10 gram. Karena saya pakainya yang Oh, very small. yang paling Jadi kecil. dan saya dilute dengan air 250 mili air. Habis itu saya kasih 50 mili heavy cream. Saya campur dengan 3 egg yolk. Itu STMJ saya. Sama 50 mili cream. Susu telur madu jahe, So, inget aja dia. that is my morning hustle. It is my morning vitamin. Oke, yang itu tentang kafein dan kolesterol. So, Kolesterol is sebetulnya not jadi dangerous. iya, tapi yang menyebabkan serangan jantung sebenarnya apa? Kaitannya dengan kolesterol. Karena didapati beberapa orang yang mengalami penyakit gangguan kesehatan jantung Ya, itu didapati lipid kolesterolnya profilnya tinggi kan di dalam ya. lipid Nah, profile. Ya, bagaimana kita menginterpretasikan lipid profile itu gitu. Yang mana dangerous, mana yang sebenarnya itu tuh respon homeostasis aja gitu. for me it's pretty much like this way. Lipid profile itu sebenarnya kalau apa sih perbedaannya di dalam saturated fat, kolesterol, lipid profile? Saturated fat itu kan source-nya. Terus kolesterol itu kan kayak vehicle, transporter yang mentransporting kolesterol, yang transport lemak di dalam darah ke tubuh. Fungsi apa kolesterol? Apa sih fungsinya? Kenapa badan kita memerlukan kolesterol? Kalau kamu nggak Yes. kasih kolesterol ke badan kamu, itu badan kamu akan memproduksi sendiri. Kenapa? Karena sangat diperlukan. Satu, itu di otak itu Isinya terbuat dari 80% tuh kolesterol. kolesterol. Kolesterol terbuat dari Membran kolesterol. sel, Terus sisanya kolesterol, membrannya, lapisannya, hormon. selaputnya. Oh, no. Oh, hormon nggak ya? Nggak ada hormon, tapi ada reseptornya. Good. Nah, kalau udah ketawa Nice try. devil. Terus untuk produksi hormon perempuan, kita kan perempuan ya, estrogen, progesteron itu dapatnya dari mana? Itu dari kolesterol. Kamu nggak bakal bisa bikin estrogen, progesteron dari, bisa sih sebenarnya dari karbohidrat, makan aja yang banyak, habis itu kan jadi trigliserida. Trigliserida itu yang akan dipakai dipecah oleh badan kita untuk menghasilkan kolesterol. Oh gitu. Ya, Tapi jadinya bad kolesterol. Kalau kebanyakan iya, masalahnya kalau kebanyakan triglyceride itu kan artinya banyak kantong-kantong lemaknya di dalam badan. Kantong-kantong lemak ini akan memproduksi, nah ini beda ya, namanya leptin juga, tapi ini hormon leptin yang diproduksi oleh kantong-kantong lemak karena dia kebanyakan. Jadi dia itu membuat inflamasi, dan inflamasi ini akan mengaktifkan sitokin LMNR3 yang itu. Jadi sangat saya minta maaf ngomongnya ini ya. Kenapa banyak orang yang mendapatkan hasil yang buruk pada saat mereka kena COVID itu kadang-kadang itu juga. Karena mereka mempunyai inflamasi yang sudah ada sebelumnya. Iya, penyakit metabolik sebelumnya. Jadi sebenarnya ada satu ahli yang mengatakan bahwa tragedi COVID itu sebenarnya karena tragedi orang yang sakit metabolik. Saya kena COVID juga. Saya sakitnya cuma 3 hari doang. Hidung saya, itu COVID pertama yang saya kena, yang COVID yang paling mengerikan. Apa sih delta ya itu ya. Saya yang sakit pertama 3 hari. Kali berarti yang Maret 2020 itu ya? Sekitar tahun itu. Saya nggak bisa, saya sampai potong bawang bombay, terus saya kasih di mukaku, I can't feel anything. Gue nggak bisa, hi Dadang, how are you? Hello, audience. I'm nobody ya. Saya bukan apa-apa dan tidak ada afiliasi dengan apapun. Kita di sini cuma sebagai ngobrol, sebagai emak-emak. Emak-emak. Ya, itu COVID pertama saya kena. Anak-anak saya juga kena. Dan saya liatin aja bagaimana reaksi badannya. Saya nggak kasih paracetamol apa gitu. Anak saya malah lebih robust lagi dia sistem imuniternya. Jadi pada saat dia kena COVID itu demam cuma hari pertama, hari kedua dia membaik, hari ketiga dia sudah lompat-lompat. Biasa aja. Tapi karena ya udah biasa aja. Both of them itu karena there you go itu. Dan saya nggak bisa pergi lebih jauh daripada itu lagi. Ya di salah satunya itu. Tadi kita ngobrol apa tentang kolesterol. Oke, sekarang pertanyaan saya. Vitamin D dapatnya dari mana ya? Dari kolesterol juga. Tapi apakah badan kamu bisa mendapatkan vitamin D kalau kolesterol kamu nggak cukup?
Nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana dong? Bisa. Oh, ambil vitamin D, vitamin. Apakah secara penelitian, vitamin D yang kamu dapatkan dari vitamin itu tidak terbukti bisa masuk ke dalam sel dan memberikan Bioavailability, ya. keuntungan? Karena dia beda. Oh. Vitamin D yang terdapat dari kulit kamu, ya, itu karena kolesterol. Terus kamu kan Mm-mm. terkena sinar matahari, jadi dia Mm-mm. teraktifkan. Itu juga Mm-mm. dia akan mengaktifkan elemen lain yang namanya CoQ10. Oh, gitu. Jadi itu yang memberikan kamu kolesterol, jadi itu yang memberikan kamu vitamin D dan energi. Aktif. Dan pathway-nya sangat, it's pretty much, how do you call this thing? It's pretty complicated. It's hard to explain the reason why. Sometimes, itulah kenapa pada saat orang bilang, oh kamu kekurangan vitamin C, oh kamu kekurangan vitamin D, ambil vitamin aja gitu. No, you can't. I mean, like, ya, pada tes darah vitamin D-nya kelihatan bagus, tapi tidak masuk ke dalam sel dan Masuk ke tidak dalam memberikan sel. benefit Manfaat. yang signifikan, karena itu bukan alami. Malah kadang orang yang mengambil vitamin D dari suplementasi itu malah bisa mendapat keracunan kalau vitamin D-nya terlalu tinggi. Terus dia bilang vitamin D3. Not really, karena sebenarnya vitamin D3 itu cuma bisa kamu dapatkan dari makanan yang berlemak seperti kolesterol, terus kamu kena matahari, dan itu akan di-convert, jadi dia menjadi vitamin D3. Nah, itu salah satunya. Kenapa kolesterol itu sangat berguna bagi badan. Sama kayak LDL ya. Di dalam LDL itu kan dia mengaktifkan, yang kayak saya bilang tadi ada CoQ10, habis itu juga dia memberikan sistem imunitas di dalam badan. Karena itu dia kenapa orang yang banyak makan hewani berlemak itu jarang sakit, karena LDL dia tinggi. Nah, ternyata LDL tinggi itu bukan penyakit, sebenarnya menguntungkan buat kita ya. Bukan penyakit kayak pemadam kebakaran gitu yang disalahkan kalau ada api. Oh, artinya itu pemadam kebakarannya. That is Paul Mason, I suppose, if I'm not mistaken, yang memakai istilah itu, kolesterol dan LDL apa segala macam itu sebenarnya seperti pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api. Jadi orang yang mengambil hipotesis bahwa atau kesimpulan pemadam kebakaran inilah yang berbahaya dan harus kita turunkan, kita defund pemadam kebakaran. Itu bukanlah suatu approach yang logik. Kita bisa katakan LDL itu sebenarnya kayak pasukan pemadam kebakaran yang lagi membawa air untuk memadamkan api gitu kan. Semakin api itu semarak, maka makin banyak lagi ember-ember air gitu, selangnya gitu kan. Tadi aku nemuin pertanyaannya si Mbak Vina nih. Mbak Vina tadi kayaknya nanya deh, apa perbedaan antara trigliserida yang dari protein dan dari karbo, pertanyaannya. Tapi kok hilang ya? Mbak Vina bisa tulis lagi nggak? Alright, Vina, triglyceride tidak bisa dapat dari protein, dapatnya dari lemak. Itu pertama. Oke, betul. Yang kedua, trigliserida itu sebenarnya tidak bisa kamu dapatkan dari kolesterol yang kamu makan. Tidak akan menaikkan trigliserida. Yang bisa naik itu LDL, iya, karena trafiknya beda. Trigliserida itu bisa naik satu-satunya, bukan satu-satunya, salah duanya, dari konsumsi berlebihan gula, yang lalu akan dibungkus, ya, mau apapun, karbohidrat dari makanan yang manis dan berlemak, terus atau dari buah-buahan yang terlalu berlebihan, terus dibungkus oleh badan kita, terus dijadikan sumber conserve energi atau yang dinamakan lemak, terus dimasukkan di dalam, dan kamu kan akan lihat nanti trigliseridnya menjadi tinggi. Itu salah satunya. Salah duanya, halo Mayvina, bisa. Iya. Ya, salah duanya kalau misalnya badan kamu itu kamu lagi turun berat badan. Turun berat badan jadinya badan kita kan insulinnya rendah. Habis itu dia akan mencari sumber energi dari dalam badan sendiri. Yang pertama-tama dia dapatkan itu adalah dari apa coba? Glikogen. Ya. Glikogen itu bertahan, itu gula darah di dalam otot. Itu bertahan sekitar 6-8 jam. Lebih daripada itu, lalu badanmu akan mulai ngetap di lemak. Nah, di lemak ini yang akan kamu lihat kalau kamu gemuk ya. Kalau kamu gemuk dan kamu punya banyak visceral fat, itu trigliserida kamu pada saat kamu mulai masuk ke dalam ketosis akan meningkat. Karena itu saya selalu bilang, jangan
tes jangan tes lipid profile kalau kamu gemuk dan baru-baru mulai ketogenic ke diet itu sebelum 6 bulan karena kamu mungkin akan ketakutan. Wah, trigliseridanya Kolesterolnya tinggi. tinggi. Iya. Itu sebenarnya dikarenakan itu karena itu dia orang yang kasih trigliserida saya tinggi, kamu harus kasih saya konteks. Bukan saya kasih kita konteks dulu apa yang kamu lakukan dalam 3 bulan terakhir ini, makannya apa aja, apakah kamu ada kondisi kesehatan atau segala macam. Dari situ kita bisa lihat. Pada saat orang yang sudah mulai normal, itu trigliseridanya pasti akan mulai turun, LDL-nya pasti naik. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya orang puasa itu apa yang akan terjadi dengan kolesterolnya? LDL-nya meningkat atau menurun? Menurun. LDL meningkat. Selalu ya? Salah. Selalu. LDL-nya pasti tinggi. Karena itu dia kenapa orang yang di dalam ketosis itu LDL-nya tinggi. Karena itu yang akan nanti dipakai oleh badan kita, dipecah menjadi beta hidroksibutirat juga. One of the pathway, but it's not one of the only pathway. Karena kalau misalnya kamu sudah nggak makan, atau kalau misalnya kamu puasa, atau kamu makan dalam ketogenic diet, itu kan very low carb. Iya. Jadi badan kamu tuh harus pecahin buat energi. Ya dapatnya dari situ. Iya, Waktu- tadi itu hanya triglyceride dari lemak, protein, dan karbo. What's that? Kan aku dulu tuh waktu sakit itu kan Slaggers tuh sampai 1,6, tapi satuannya mmol ya. Mungkin kalau Oke. dikonversi itu jadi 145 something gitulah kan. Nah, Aha. kemudian setelah pola makannya diperbaikin, UPF semua berhenti, minyak semua, triglyceride bagus, turun menjadi 1. Tapi 1 aja, dia nggak bisa turun lebih dari 1. Oke. Kemudian setelah cut semua karbo dari buah, apapun itu, nasi semua di-cut, dia turun lagi menjadi 45 atau 0,5 something gitu. Jadi trigliserida itu menjadi semakin rendah ketika kita eliminasi segala jenis sumber karbohidrat. Itu dari perlu pengalaman aku ya. Iya betul, Ya, dan pengalaman. itu perlu waktu. Karena badan kita harus starting di conserve dulu. Baru nanti trigliseridanya akan menurun secara signifikan. Betul. Itu dari 100 ya betul, dari 145 ke 45 itu perlu waktu 4 tahun. There you go. Terus ada orang yang bilang, Dadang bilang apa? Asam urat juga tinggi, terus LDL juga tinggi pada saat dia makan banyak karbo. Iya. Terus penanganannya kan kalau di dunia medical konvensional itu LDL-nya mesti diturunkan. Sebenarnya penurunan LDL itu dari penelitian, dan saya udah print. I don't know if you can see. Can you see me actually? Bisa, tapi buram. 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 Ini dari tahun 2025 ya, penelitian dari semua data-data RCT, randomized control trial itu menyatakan bahwa dari semua data-data ini, penurunan LDL kolesterol treatment kepada orang yang kita duga akan mengalami cardiovascular accident atau serangan jantung itu tidak memberikan hasil yang signifikan atau tidak favorable. Kenapa? Karena in the first place LDL is not the problem. Problemnya karena ada insulin resistance. Insulin resistannya kenapa? Karena ada Insulinemia. apa, Momo? Yes. Hyperinsulinemia disebabkan karena apa? Ya, banjir gula dan karbo. Yes. Exactly, thank you. Jadi itu semuanya, kalau misalnya, terus kenapa memerlukan waktu yang panjang untuk memperbaiki metabolik? Padahal kan ada yang bilang, kan saya sudah low carb, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kenapa kok trigliserida saya masih tidak terlalu membaik? Kenapa, Umu? What do you think? Why? Bioindividuality. Jadi badan akan merespon berbeda-beda. Jadi mungkin badannya perlu waktu segitu lama untuk merewire lagi yang salah satu meradang. lagi. Disimpan di mana trigliseridanya yang tinggi itu? Simpanannya di mana? Hati. Bukan ya? Di mana lagi? Salah lagi gue.
Karena benar ada di situ juga. The first organ that will release the triglyceride content, I mean the triglyceride burden itu apa ya? Beban triglycerida di Beban. dalam di dalam selularnya itu adalah hati. Selain itu di mana coba? Visceral fat. Di visceral fat. Jadi untuk mengeluarkan semua trigliserida atau lemak energi, lemak ini itu diperlukan waktu yang lama. Kamu masukin kantong-kantong lemaknya aja itu perlu waktu kamu berapa puluh tahun. Terus sekarang kamu cuma baru 1, 2, 3 tahun di carnivore atau di ketogenik sudah masih mengeluh. Ini kau masih kenapa tidak membaik HOMA IR? Iya, karena trigliserida atau visceral fatnya masih banyak, jadi badanmu itu masih dia masih berusaha untuk mengeliminasinya. Dari Terus mana ini kita tahu kalau badan kita udah nggak ada lagi kondisi itu? Kadang-kadang itu tes yang paling murah, apa itu tes apa itu namanya? Bukan CRP, iya CRP test. Bagusnya itu 0 point something. Jadi kamu Jadi tahu. kita tesnya yang itu homocysteine si reactive protein. Hey Jerry Junaidi, good morning. Kamu bisa type di sini pertanyaan kamu kemarin tentang kopi atau gula atau garam. Ada Jerry, aku kok nggak ngeliat ya. Aku lihat dari tempat aku. Maybe because he's my Facebook friend. Itu Maytina. Jadi kalau kita cek lab, better nunggu 6 bulan carnivore kah OMA ini biar nilainya sudah stabil. Better kalau misalnya kamu mau mulai diet apapun, kamu mau jadi vegan, kayak kamu mau masuk ketogenik atau apa segala macam, itu kamu bikin baseline data dulu dengan lipid profile. Habis itu nanti kita cek ulang lagi ya setelah 6 bulan, baru kamu akan lihat ada perbaikan signifikan yang bisa kita it started to be stabilizing atau something that need to be done. Nah, cek baseline. Saya bisa ngomong tentang cek baseline ya. Itu ceknya bukan CRP, namanya CRP. Jadi homocysteine reactive protein. Sama siapa nih? Bang Jerry, Pak Jerry. Pertanyaannya apa ya? Yang tadi ditanyain kalau nggak salah tensi tinggi ya. Tulis pertanyaannya Pak Jerry. Mbak Vina, HSCRP. Lucu, anjing gue juga nggak ngorok loh. Biasanya tuh kalau orang suka orang yang punya anjing ya, dia bilang, wah anjingku ngorok. Not my dog. Karena dia makannya meat. Nah, tapi jadi sebenarnya menyebabkan serangan jantung itu kan bukan kolesterol, tetapi ada kolesterol di pembuluh darah yang apa kita panggil ya, plak gitu. Sebenarnya proses dia jadi plak kemudian jadi heart attack itu gimana? Ceritanya. Bentar. Saya jawab Jerry. Hi Jerry, good morning. Dia please type your question. Tuh dia tuh. Tensi tinggi, jantung berdebar. Saya kenal Jerry. Jerry dia melakukan diet carnivore ya Jerry ya. Terus kan ada masalah tentang konsumsi kopi dan segala macam. Saya pernah ajarin kalau misalnya minum 1 gelas kopi itu kamu flush dengan 2 gelas air. Itu ajaran saya. Dan kamu mesti lihat juga sensitivitas orang tersebut. Misalnya gini, sensitivitas saya terhadap kopi itu berbeda dengan kamu. Jadi kamu harus trial and error. Kalau pada saat misalnya kamu minum 1 gelas kopi dan tidak memberikan permasalahan, ceknya dengan apakah tensinya naik atau enggak. Kalau tensi kamu naik pada saat habis kamu minum kopi, berapa gram pun itu sudah turunin gramnya sedikit-sedikit tetap naik tensi, tetap tinggi tensinya setelah minum kopi, artinya kamu ada sensitivitas. Maybe it's better for you to stop it for a moment. Gitu. Terus dia bilang, terus ada yang nanya, apakah juga karena saya kurang garam? It's all depend, semua depend. Maksudnya gini,
badan kita itu ada sistem homeostasisnya sendiri. Pada saat kamu minum kopi, habis itu kamu flush dengan 2 gelas air, habis itu kamu minum air garam lagi. Apakah mungkin itu akan memperbaiki keadaannya? Kemungkinan yes, or kemungkinan iya. Kemungkinan iya, karena pada saat kamu lihat tensinya naik, habis flush air putih terus minum garam, itu tensinya membaik. Maybe because of that. Tapi kemungkinan juga kamu mau menanyakan lagi apakah ini worth it atau enggak, mau diterusin atau enggak kopinya, nanti itu kamu sendiri yang jawab. Cycle-nya itu means like, oh tensinya sampai tinggi sampai segini. Hi Georges Hendra Wijaya, how are you? Kok jadi bisa pada liatin ya? Sekarang lagi stop kopi dulu. Oh my good job. Karena kadang-kadang kemungkinan itu permasalahannya di situ. Ada orang yang sangat sensitif terhadap kopi. Not that many people, but there are some people that have condition. Dari saya tentang baseline laboratory test itu, kalau kamu laki-laki umur 40 tahun, kalau bisa minta CAC itu very very good. Kalau bisa. Saya nggak tahu di Indonesia itu si AC itu berapa. Kalau saya buang kopi, not me, Michael, hello, Mikey, let it be, I'm not sensitive to it, more than 2 glass. disuruh buang kopi. Yo Mike. Perasaan dia lagi ke Cirebon deh. Cirebon ya, Mikey, where are you? Kamu mau ikutan sini? Ya, tadi ya buat yang 40 tahun laki-laki. Iya Dadang, saya masih suka kopi. Saya bikin saya diluted di banyak itu airnya. Amber O'Hearn juga masih minum kopi. Aku pada saat dengerin itu, mungkin kalian nggak tahu ada yang banyak tentang Amber O'Hearn ya. Itu nggak terkenal. One of the longest carnivore, hampir sama kayak Maggie. Maggie, kalau kalian pernah dengar Maggie itu kan rancher, dia itu carnivore hampir seumur hidupnya dari dia teenager. Nah, Amber O'Hearn itu hampir sama seperti itu juga. Udah balik abis pemulihan disiksa. Dia kesono pijet. Aku pengen kemarin waktu aku balik ke Indonesia, kamu nggak bawa aku ke tukang pijat, tapi untungnya gue nggak jet lag ya itu. Ya, oke, sorry. Gue ke ini sideline. Untuk laki-laki umur 40 tahun, kamu kalau bisa ambil CAC. Tes CAC-nya berapa. Kalau nggak ada uang, tes CRP aja. CRP. Sepengetahuan saya sekitar 300.000. Kalau CAC saya nggak tahu berapa kamu harus bayar untuk itu. Nah, kalau misalnya plaque burden-nya itu di atas 100, itu dalam 10 tahun itu dalam 10 tahun itu pasti akan terjadi beberapa klasifikasi lagi. Itu artinya ada terjadi metabolik, ada terjadi resistensi insulin di dalam badan kamu. Maybe something's wrong. I mean like kemungkinan ada something yang kamu mesti perbaiki di dalam diet kamu. Nah, kalau misalnya itu tidak mengkhawatirkan dalam 10 tahun, itu CAC itu sangat bagus punya tesnya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu cedera lama, jadi sambungan tulang bahu dan bicep itu ada banyak knot dan jaringan baru. I love that muscle. Jadi dipecah Jadi tensinya masih tinggi tuh katanya 140/95, jantung berdebar. Pemulihannya gimana? Michael tuh sekarang jadi marshmallow, dia nggak bisa gerak tuh. Michael dia jadi dari Michael Shoe jadi Michael Not. Michael Not. Ya, so terus kita bilang gini ya. Ada orang yang bilang, saya itu baru carnivore 2-3 tahun, tapi kalau sekarang jadi ada kayak seperti permasalahan di jantung. Oke. Pertama-tama pada saat kamu mau memulai, sebelum kamu mau memulai diet apapun, itu kamu harus ambil baseline. Laboratory test itu sangat dianjurkan. Yang paling murah itu lipid profile. Oke, nggak apa-apa. Kenapa tentang lipid profile? Just to make sure that we talking about the same thing. Karena itu harus ada konteks. Kalau konteks kamu dari makanan sebelumnya, lipid profile itu pasti kemungkinan HDL kamu rendah.
triglyceride kamu lumayan tinggi. Tinggi, LDL-nya, betul. I don't know, maybe high or low. Iya Pada saat betul. kamu sudah 6 bulan di dalam carnivore atau ketogenic diet, itu biasanya yang akan terjadi LDL-nya naik, Naik, ya betul. triglyceride-nya turun, Turun. HDL-nya HDL-nya naik. sedikit menaik ya. HDL biasanya lumayan meningkat dan tidak ada satu obat pun di dunia ini yang bisa menaikkan HDL selain daging berlemak. Let Tapi your memang food be susah medicines, Om, guys. memang susah menaikkan HDL Om. Aku paling tinggi aja 75. Susah Gitu. menaikkan itu. Susah sekali. Dari Iya. 40 sekian. Ya, berarti itu threshold-nya kamu. Bukan berarti itu Oh. jelek atau tidak baik atau tidak. Everybody have their own threshold. Karena kan sebenarnya itu cuman vehicle-nya aja. Oke, sebentar tadi kembali ke kopi. Fenomena orang yang lama-lama dia jadi classification itu sebenarnya bisa terjadi karena habit minum kopi yang bertahun-tahun atau memang ada orang yang emang dia kebal dengan reaksi dari kopi itu gitu. Aku punya teman itu yang consumption kopinya sangat tinggi dari dia muda. Tanpa kopi dia kayak nggak function gitu. Jadi kalau pagi dia nggak minum kopi hitam dia nggak function, lemes, ngantukan. Oh, cortisol. Nah, karena dari Iya gitu. kortisolnya. Tapi sekarang gini, bedakan dulu antara coffee consumption, raising raising blood pressure, menaikkan tekanan darah. Kan beda. Maksudnya gini, ada juga cerita orang yang saat makan terlalu banyak lemak, tekanan darahnya jadi naik gitu. Kenapa ya? Berarti artinya butter itu jelek? No, bukan itu. Bukan. Karena blood pulse, detak jantung ya, bisa naik kadang. Detak jantung itu bisa naik kalau kamu lagi stres, kalau kamu lagi anxiety, kalau kamu lagi nahan napas, kalau kamu lagi ngedan kan detak Iya, jantungnya naik. betul. So, apakah akan menaikkan tekanan darah? Bisa. Pada saat kamu menaikkan tekanan darah juga bisa naik saat kamu stres, ngedan, bersin, betul. nahan napas. Ngomong cepet Everything aja can naik raise. tekanan darah. Iya, tekanan darah juga bisa naik. Kalau kamu anxiety, kamu lagi nervous kayak Umu, Iya tekanan betul. darahnya bisa naik juga. Tekanan naik, Tapi ini naik, apakah itu pulse naik. mengakibatkan arteriosklerosis? Enggak. Pengkalsifikasian di dalam pembuluh darah. I don't think. Jadi harus dipisah antara kronis dan akut. Akut. Lalu juga, ya, kalau kamu minum kopi dalam artian kamu masih low carbs, apakah akan mengakibatkan kalsifikasi? Dari saya pribadi itu tidak. Yang akan mengakibatkan kalsifikasi itu kalau sudah terjadi kayak glikasi di dalam pembuluh darahnya yang mengakibatkan bukan pengerasan ya, pengikisan lapisan yang ada namanya glikokaliks di dalam lumen pembuluh darah. Ngomongin lumen deh sekarang dia. Itu dia, lumen pembuluh darah itu seperti gini ya, kayak gini. Di dalamnya itu ada lapisan lendir, namanya glikokaliks. Nah, glikokaliks ini yang melindungi pembuluh darah lumennya ini dari inflamasi. Jadi pada saat pada saat terjadi kenaikan glikemik atau insulin. Insulin itu hormon. Jadi dia akan melewati pembuluh darah juga. Karena dia menangkap gula ya. Dia melewati pembuluh darah. Nah, insulin ini sebenarnya pada saat dia melewati pembuluh darah jaringan lumen ini mengabrasi jaringan lumen ini sehingga glikokaliksnya juga ikut terabrasi. Ikut. Oke. Kemudian dia jalan. Kopi stres. Oke. Ini sekarang kita bilang cofactor pendukung di selain pemakan karbo. Kopi stres, tidak tidurnya nggak bagus, itu akan mengakibatkan juga kenaikan gula darah, sehingga insulin juga harus naik untuk menangkapnya, terus untuk memasukkan lagi ke dalam sel lemak. Itu pada setiap ada kenaikan insulin, kalau terlalu tinggi dan pada saat itu dan pada rentang waktu yang lama akan mengakibatkan pengikisan glikokaliks di dalam lumen itu dan akan mengakibatkan peradangan.
peradangan di dalam pembuluh darah lumen, di dalam lumen pembuluh darah itu kamu bisa bayangkan seperti kamu punya jerawat. You have like small nodule of pimple di dalam pembuluh darah kamu. Nah, pada saat tekanan darah kamu tinggi, itu yang akan mengabrasi lebih lanjut, mengikis lebih lanjut, dan akan mengakibatkan peradangannya peradangan yang pimpel yang kecil itu akan besar. pecah. Oh, pecah. Jadi itu yang mengakibatkan perdarahan. Apakah perdarahan di dalam lumen pembuluh darah itu akan menyebabkan stroke? Sebenarnya enggak. You can't even, sometimes you don't even notice. Kadang-kadang juga kamu nggak akan tahu. Nah, perdarahan itulah nanti pada saat sudah sembuh akan terjadi kalsifikasi. So, orang yang ada kalsifikasi, tiba-tiba gini ya, ada orang yang sudah 40 tahun ke atas gitu, ada kalsifikasi di dalam lumen pembuluh darahnya, di dalam arterinya. Iya, kok bisa ada kalsifikasi? Padahal nggak ada ketahuan dia ada perdarahan di dalam pembuluh darahnya, nggak tahu. Tapi tiba-tiba sudah ada kalsifikasi. When there is found a calcification inside your lumen di dalam pembuluh darah kamu, artinya itu sudah terjadi beberapa kali perdarahan. Without even notice. Tapi kita nggak sadar. No. You didn't know. The reason why karena kita bilang bagaimana kok kamu nggak tahu? Ya, kamu nggak tahu karena badan kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia memperbaikinya dengan apa? Saat kalsifikasi terjadi, itulah kenapa banyak LDL yang masuk, yang numpuk untuk memperbaiki, betul. mencoba menutupi. Nah, tapi lumennya itu tetap stay. Yang mengakibatkan apa itu namanya? What do you call it? I can't find the word. Penumpukan ya, bukan menyebabkan penyempitan. Dalam pembuluh darah itu bukan lumennya yang menyempit, tapi di dalam jaringan lumen ini yang kayak kalsifikasinya itu yang nonjol. Tapi lumennya tetap. Oh, kalsifikasinya semakin banyak, jadi penumpukan luka-luka lama itu ya. Bayangkan seperti aliran sungai, kan berkelok. Terus di setiap sisinya itu kan ada either calcification, either small bump, yang kita bilang itu yang tidak terkalsifikasi ya. Nah, sebenarnya yang lebih berbahaya kan itu yang tidak terkalsifikasi. Tapi kalau misalnya tidak terkalsifikasi itu pun ada beberapa, tapi tidak ada yang terkalsifikasi, tidak ada yang kalsifikasi, tapi stay, itu terjadi perdarahan beberapa kali. You won't have calcification without tanpa adanya terjadi perdarahan. I don't know if I make my point clear. Try to rephrase what I'm saying. Kamu ngerti nggak? Jadi tidak selalu kalsifikasi itu dibarengi dengan pendarahan di dalam pembuluh darah gitu. Tergantung jenis abrasinya dan apa yang melalui lumennya itu gitu. Nah, abrasinya akan terjadi kan pada saat kamu masih tetap ada small pimple ya. Iya. Dan small pimple yang kita panggil jendol-jendol itu loh. Iya, itu. Dan small pimple itu pun how do you call this? Dan small pimple itu pun kalau misalnya tidak terjadi kenaikan volume darah karena tekanan darahmu tidak tinggi dan volumenya itu tidak terlalu solid, it's not solid, tidak terlalu kuat, itu tidak akan mengikis. Artinya, bagaimana supaya itu tidak mengikis apa yang sudah ada? Kamu harus menurunkan insulin. Karena yang mengikisnya itu kan insulin. Iya, betul. Apakah kita perlu insulin? Tetap, kita masih memerlukan insulin. Tapi dalam berapa jumlah yang spesifik. Nah, badan kita itu memerlukan nggak terlalu banyak. Kalau kita sudah melewati masa puberti, itu kita nggak banyak perlu insulin. Cukup untuk membantu kita memproses protein. Tapi kita nggak mau terlalu banyak. Oke. Ada yang question? Nah, tunggu. Memang habis dari dulu. Ya, ayo. Try to stop it and then reintroduce. Syari Junaidi. Coba stop dulu, nanti perkenalkan lagi. Kalau misalnya abrasinya itu mengikis semua itu kan berarti kan dia jalan nih darahnya
darah tuh terkikis, luka tadi kan terkikis, maka dia terbawa Hmm. masuk ke aliran darah. Dia Hmm. akan ngalir terus sampai ke otak. Ya, So itu yang dikatakan penyumbatan di otak. ya, salah satunya. Karena terjadi banyak salah 2, salah 3, salah 4-nya juga. Iya. It's not the only. Karena Berarti penyumbatan bukan berarti darah di otak itu sebenarnya bukan karena perdarahannya yang naik ke otak kan. Itu sebenarnya karena dari jantungnya kan yang dari tidak jantung tadi. sanggup memberikan nutrisi ke otak, itu dia karena otaknya jadi hipoksik. Oh. Nah, Yang dia. kita pikir Saya selama ini tunjukin. kan mana, Oma? Mau ditunjukin apa tadi, Oma? Lumen. Oke. Gambar lumen. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan sih, kurang bawah. Kurang ke bawah. Nah, ke kiri dikit. Ya itu tuh yang jendol-jendol itu tuh. There you go. Itu my attempt untuk memberikan kejelasan. Jendol-jendol. Karena saya perlu visual. Nah, kayak misalnya kita ngomong lumen darah itu kayak gini ya. Lumen pembuluh darah di arteri itu looks like this. Nggak tahu kalau kelihatan jelas. Nah, itu dia. Iya, itu lumen. Oke. Terus pada saat mulai terjadi perdarahan itu kan terlihat like this. Lumennya itu masih tetap. Lumennya tetap aja. Nah, itu perdarahan. Ya, itu pendarahan. Jerawat kamu pecah gitu. Pecah. Terjadi perdarahan. Oke. Nanti pada saat terjadi kalsifikasi itu akan terlihat seperti ini. Terus nanti pun kalsifikasinya itu nanti akan stay gitu ya, kayak luka parut gitu. Nanti lumennya itu kan membaik lagi. Nah, itu lumennya kembali lagi. So, kayak ada yang bilang itu sudah 80% itu blokasnya, kayak ada satu di yang pernah tanya saya. Tapi masih bagus, masih nggak apa-apa. There you go. Ada yang sampai 70-80% penyumbatan itu masih cuman terasa kayak cepet capek gitu. Terus dia cek, ternyata 80% penyumbatan. So, dari 60, 40, 50, sampai 70% dia masih tidak nggak terasa merasa. sama sekali. Terus penyumbatannya itu prosesnya berapa lama? Lama sekali. 20-30 tahunan itu. Karena itu dia kalau sudah kamu dapat CAC-nya dan ada beberapa plak, artinya dalam 10 tahun. Itu untuk kayak kita mau early detection, ya. Untuk kita tahu dia di grade berapa, 10, 20, 30% sebelum dia jadi 70, 80, 80%. Nah, ini ada yang tanya, Pak Razi. Izin tanya, gastritis wajib ruminan diet? Gastritis itu peradangan pada lambung ya? Lambung, ya. Satu, untuk orang yang gastritis, apakah wajib ruminan? Saya pernah tulis somewhere di Facebook. Itu saya bilang, tidak wajib ruminan kalau kamu tidak ada autoimun. Tapi cancer. Wajib kamu atau cancer. Kak, cancer pun masih bisa makan nasi dan juga masih bisa makan ikan atau ayam. Itu autoimun beda sama cancer. Ada beberapa autoimun spesifik yang jangan, tapi ada beberapa yang masih bisa. Everything is all divine. Everything is in their own context. Kalau buat yang gastritis, yang terjadi pada gaster lambung kamu itu kan meradang. Kenapa terjadi peradangan? Jadi hampir sama kayak cerita lumen di dalam pembuluh darah itu. Di gaster ya, lambung itu ada selaput pelindung juga yang melindungi jaringan lambung kamu, ototnya itu dari keasaman yang ada di dalam lambung untuk mencerna, membunuh kuman, patogen, dan juga untuk mencerna makanan. Mukus bukan, Oma? Itu mukus pelindung lambung. Yang melindungi otot lambung itu dari asam lambung kita sendiri. Asam lambung kita itu sangat asidik. pH-nya itu 1, 2, 3. Sekitar antara gitu. Kalau misalnya itu pH lambung itu dikeluarin, kamu masukkan tulang ayam itu langsung dissolve. Meja kayu bocor. Acidic could be. Jadi seharusnya kalau misalnya pH lambung kamu itu bagus dan optimal, itu akan membunuh kuman, akan membunuh larva yang dari bakteri, worm, bakteri, virus, whatever it is. It stays, it stop there.
dia meninggal, dihancurkan di Mati. situ, dihancurkan di situ. Nah, pada saat kamu makan carbs, kamu makan UPF, ultra processed food atau snack terlalu banyak, itu Gula, carbs semua. pertama-tama akan mulai apa namanya itu bahasa Indonesia kita ya, dia akan mulai beradaptasi. Badan kita itu is very master untuk adaptasi dan survival. Jadi apapun yang kamu makan, dia akan coba sebaik mungkin untuk mengolahnya dan dijadikan untuk survive. Iya, betul. Asam lambungnya dia makan ini nih, yang ini nggak bisa nih, berarti harus dia dinaikkan nih asam lambungnya dari yang 3 jadi 4 jadi 5. Asam lambungnya jadi naik untuk mengakomodasi apa yang kamu makan. Dimakan. Nah, pada saat apa yang kamu makan, misalnya kamu makan itu karbohidrat apa segala macam, itu badanmu akan beradaptasi. Nah, jadi tapi karena ketinggian asam lambung itu dan kamu makan something yang harus difermentasi, akan mengakibatkan, karena asam lambungnya sudah tidak optimal lagi, terus makanan yang kamu makan itu harus difermentasi, itu jadinya pengosongan lambung itu jadi semakin lambat, menurun pengosongannya. Dan yang akan terjadi pada saat terjadi pengosongan lambung yang lama, itu akan mengikis jaringan pelindung mukosa lambung tadi. Iya, akan mengikis jaringan itu. Jaringan saraf pelindung itu. Jadinya lah kamu sudah mulai merasa kayaknya perih-perih deh perutnya. Perih. Betul. Congratulations. Either. Jadi kamu tinggal 2 pilihan. Makan something yang harus difermentasi, yang badanmu harus beradaptasi dengan menaikkan asam lambung, dengan menaikkan pH-nya sehingga dia bisa dan memperlambat cara pengosongannya sehingga akan terjadi fermentasi di dalam lambung, atau kamu makan something yang tidak perlu fermentasi seperti protein hewani yang perlu difermentasi karena tidak ada serat di dalamnya. Itu jawabannya. Apakah semoga jawaban saya bisa memberikan informasi Fahrul dan semua mohon diingat ya, semua informasi di sini adalah informasi untuk edukasi dan bukan saran medis. Betul. Dan bukanlah saran medis. Oke. Any more question? Oma, tadi jadi tanya tuh, jadi pemulihannya gimana Oma? Stop dulu dong. Kita lihat lagi. I'm not dukun. Jerry, I'm not a dukun. You need to stop it and then we'll see you again later. Yeah. Bakteri pylori salah satu penyebab gastritis. Apapun bakterinya itu. Mbak Vina nanya nih, kalau sudah jadi karnivor, insulin bisa didapat dari protein lemak kan? Iya kan, kalau makan protein tetap badan kita akan merembaskan insulin tapi sedikit dari protein aja. Mbak Vina agak sorry. Mbak Vina seems to be a little bit confused between insulin dan gula darah deh. Jelasin Umu. Oke, saat makan protein apa yang terjadi dengan gula darah, Umu jelaskan. Naik tapi sedikit. Kenapa? Oma suka gitu. Buat kalian yang nonton ya, ini begini kalau saya lagi ngobrol sama Umu. Kalau mau tahu ya, kayak begini nih, dia suka nembak. Karena saya maunya orang yang ngomong di carnivore diet itu orang yang teredukasi dan bukan cuman ikut-ikutan tren. Jadi moderator, orang yang ngomong di carnivore diet itu, kamu bisa bilang melek science dan nggak cuma FOMO. FOMO. Whatever it is. Ngikutin tren. Kita coba maintain kualitinya seperti itu. Karena itulah kalau saya dengan Umu kan saya yang ajarin, saya yang bantu untuk dia mempelajari lebih dalam tentang carnivore dan ketogenic diet. Itu setiap beberapa minggu sekali kita call gini untuk
brainstorm dia Gembleng, untuk tau nggak? Gembleng. ya, untuk ngajarin dia untuk supaya dia lebih mengerti tentang beberapa hal. Any more question? Jika kita sudah jadi carnivore, insulin bisa didapat dari lemak kah? Itu kamu jawab dong, Umu. Insulin dapatnya dari apa? Dari protein, betul. Proses gluconeogenesis. Itu bukan insulin. Itu namanya gula darah. Tuh kan? Salah Bukan? lagi kan? Apa beda insulin sama gula darah? Insulin hormon. Yes. Gula darah? Energi. Oke. Ya, benar. Apakah jadi kita breakdown dulu pertanyaannya siapa? Vina ya? Vina. Aha. Pertanyaannya dia kan insulin apakah didapat dari protein hewani ya? Can you Indonesian? Yeah. I'm one of you, okay? Can you guys apakah kalian bisa jangan suka menyingkat-nyingkat? Karena saya kadang-kadang tidak tahu singkatan kalian itu maksudnya apa. Oh iya, I don't know. I mean, it's like no. Atau jelaskan. Protein hewani itu pada saat dikonsumsi dan pada saat di breakdown di dalam pencernaan itu memang akan menaikkan sedikit gula darah, tapi tidak sebanyak itu pada saat kamu campur dengan lemak. Karena pada naturalnya protein hewani itu tidak ada yang datangnya cuma protein hewani doang yang lean kecuali rabbit. Yang selalu alami itu telur datang dengan kolesterol dan protein. Daging ayam itu kalau kamu makan seutuhnya itu datangnya dengan protein dan lemak. Jadi bukan pada saat kamu makan lean protein dan tidak cukup lemaknya, nah itu yang kamu mulai started to have problem. Karena untuk mencerna protein itu memerlukan banyak energi dari tubuh kita. Jadi gula darah sebenarnya yang terjadi itu kayak turun dulu dia sementara untuk mencerna. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di postingan saya tentang apa tuh protein to cake atau apa gitu. Nah, untuk mengakomodasi penurunan gula darah itu, liver akan mengeluarkan gula darah juga untuk menjaga gula darah yang ada di dalam saluran blood what you call this in your blood level itu semua orang mempunyai level gula darah sendiri-sendiri yang optimal. Jadi misalnya levelku itu sekitar maybe 60, level yang lain itu mungkin sekitar 65. Somebody else is different. Jadi pada saat kamu mencerna protein itu yang akan terjadi. Sepertinya menurun sebentar, habis itu dia naik sedikit. Itu sebenarnya karena compensatory dari liver yang mengeluarkan gula darah. Terus kamu bilang itu gluconeogenesis? No, bukan. Gluconeogenesis tidak terjadi secepat itu. I hope the question is I have my answer is helping. Halo, Mo? Iya, aku lagi nyatet. Oh. Apakah ada pertanyaan? Oh, Niwayan Seniasi. Nanti tunggu sekitar tanggal 7-8 ya, resepnya nanti Oma ini ya, tulisin ya. Niwayan. Resep apa tuh? Dia aku kan bilang Fahrul Razi, fear of missing out. Thank you. Saya kan nggak ada Instagram, nggak ada apa-apa. Jadi saya kadang-kadang nggak tahu itu istilah-istilah kalian itu yang saya itu kalau dibilang bukan cuma gaptek, saya itu frozen in time. I'm staying with my stuff. Ya, Niwayan itu saya bilang kasih resep nanti. Yo. Resep apa ya? Anti gluten ya? Ya, resep non gluten sama yang carnivore ketogenic. Anti gluten, non gluten. Oma, ini kaitannya kolesterol sama Randle cycle. Randle cycle itu akan terjadi cuman pada saat kamu mix carbs and fat. Lemak. Ya, lemak, sorry.
Jadi badan kamu itu kayak apa? Dia punya sensor sendiri dan bukan kamu yang putusin. Badan kamu punya sensor. Jadi misalnya gini, badan kita itu punya specificity apa yang harus ditangkap, diakomodasi terlebih dahulu, atau misalnya something yang dia rasa itu berbahaya, akan dia tangkap dulu untuk what you call this, to take care. Jadi misalnya kamu makan makanan yang berlemak ya, tapi juga banyak gulanya. So your body will decide it not to. Jadi badan kamu itu akan memutuskan tidak mengabsorpsi, tidak melakukan sesuatu terhadap lemak, tapi dia akan mengambil gula itu sebagai energi. Nah, lemaknya akan diapain? Langsung disimpan. Karena gula juga, untuk menghandle gula, badan kamu harus mengeluarkan insulin. So, insulin naik, terus gulanya ditangkap, lemaknya juga langsung lemaknya masuk, ditahan, disimpan. Lemaknya ditahan, disimpan, conserve. Nah, pada saat kamu cuma makan someday, terus ada yang bilang ini, kan nggak apa-apa kalau misalnya weekend saya makan biasa-biasa, biasa bebas. Kalau dalam hari selanjutnya terus aku akan puasa, besoknya puasa, disiplin, iya. Terus weekend itu I let it go gitu. Well, look for yourself in a few years and you'll see. Keep doing what you're doing and you'll see. You cannot fool your body. Kamu nggak bisa membodohi metabolisme kamu. Karena sebenarnya kalau kamu masuk ke dalam ketosis, itu perlu sekitar yang sampai saat ketogenic adaptation ya. Kadang-kadang beberapa orang itu memerlukan waktu 3 bulan. Ada orang yang memerlukan waktu 6 bulan. Ada orang yang memerlukan waktu lumayan lama. Tergantung body concept, tergantung apa yang kamu makan, tergantung banyak co-founding factor. Habis itu orang itu sudah memulai cuma 3 bulan maybe. Terus dia bilang, oh aku sekarang mau makan karbo, kan aku sudah being a good boy, saya sudah melakukan hal yang baik itu 3 bulan nggak makan karbo, sekarang saya mau makan karbo dan yang berlemak. Terus dia makan donat. Yang akan terjadi itu badanmu harus menaikkan gula darah. Badanmu harus gula darahnya akan naik dan badanmu harus terpaksa harus mengeluarkan insulin. As soon as insulin's up, ketosis stop. Terus mode penyimpanan lemak akan on gitu. Yes, it's as fast as that. Habis itu untuk masuk kembali ke ketosis untuk orang yang fleksibel. Misalnya, for example, Michael Arnold, sorry, he'll kill me later, bro. Itu buat dia, kalau dia someday itu doing crazy stuff, memutuskan I'm gonna eat donut, itu untuk habis itu besoknya dia puasa, itu buat dia, itu cuman perlu waktu sekitar maybe 1 or 2 days, seminggu. He's returned. 1 or 2 days only, he will return in ketosis. Karena dia sudah mempunyai metabolic flexibility. Nah, buat orang yang tidak ada metabolic flexibility, nggak pernah exercise, tidak pernah aktif, you see, there are so many co-founding factor. Nggak pernah exercise, nggak pernah aktif, habis itu ketogenic diet atau carnivore 3 bulan atau 3 minggu doang, habis itu memutuskan mau makan donat. Kamu keluar dari proses ketosis, untuk kembali lagi itu kamu mungkin perlu waktu seminggu. Sebelum masuk ke ketosis seminggu sudah berlalu, kamu makan lagi gulamu. So, habis itu nanti akan ribet-ribet di carnivore diet kayak atau di ketogenic diet Facebooknya. Mas Evi, hello, apa kabar? Terus bilang, ini ketogenic tidak berhasil kepada saya. Well, what do you eat? How do you do it? It's so funny. That is just so funny. Jadi kadang-kadang itu, terus kadang-kadang juga orang, saya pernah ingat itu ada yang bilang, saya sudah makan banyak garam ini apa segala macam. Over fasting juga nggak baik. Over fasting kayak gimana tuh? Misalnya gini ya, ada yang bilang harus fasting. Well, look, fasting mimikin diet itu apa? Ketogenic diet. Kalau kamu melakukan ketogenic diet dengan benar, apakah kamu masih perlu fasting? Yes or no? It's all depend. Kalau misalnya kamu masih banyak visceral fat, you might need to fast. Kamu mungkin memerlukan fasting.
puasa. Kalau kamu tidak banyak apa apa itu namanya visceral fat, you might not need it. Jadi Oh, mau semua ukuran depend. ukuran ukuran visceral fat itu apa? Lingkar pinggang aja, waistline. Lingkar nggak selalu. Karena kalau kamu pernah dengar ada yang TOFI, you can't see their Hmm. visceral fat, you can't see it. TOF itu Kadang-kadang nggak maksudnya yang terlihat thin outside, fat inside. inside ya. Tapi kamu bisa Heeh. lihatnya dari sorry lipid profile, trigliseridanya mungkin tinggi. Karena tapi Oh, di dalam konteks dia makan karbohidrat dan minum Coca-Cola. Dan saya punya banyak beberapa orang seperti itu. Kelihatannya sehat, tapi pada saat kamu lihat trigliseridanya lumayan tinggi, HDL-nya rendah, tapi nggak jadi belum kelihatan dari tentu luarnya. jadi belum tentu buncit perutnya ya. Nah, belum tentu buncit. Dan ada juga orang yang buncit tapi tidak ada visceral fat. Jadi dia buncitnya itu karena lemaknya yang ada di subcutaneous, apa yang di dekat apa tuh yang di daerah luarnya, bukan di dalam. Ada Oh, juga. Itu dia kenapa. Nah, apa faktor yang mempengaruhi semua itu? Sorry guys, we are just doomed. bioindividuality. It's genetic. Genetik. I don't know. It just makes me fucked up. Some people, some Eh, people lucky. Yo, lupa loh tadi aku mau tanya, kan dulu waktu aku lahiran itu kan kaki aku bengkak ya. Jadi aku dipakein stocking apa? DVT ya, namanya ya. stocking apa tuh? Aduh, singkatannya aku lupa. Jadi itu katanya untuk supaya nggak ada darah darah apa? Tersumbat ya, darah beku gitu. Ya, untuk membantu blood flow naik ke atas lagi Nah, apa using the breath. hubungannya sama yang aterosklerosis di jantung? Kan kebiasaannya Hmm, kalau dia ada embolisme di paru-paru biasanya ininya embolismenya. embolism terjadi bisa di mana di where the blood vessels getting smaller. Berarti di Oke, periferinya, di paling oke. kecil. Tadi di Uh, jantung, kemudian di otak, yes. terus paru-paru. Hmm, ya, di Tapi kenapa paru-paru. kaki? Tapi kenapa kaki yang dipakein kaos kakinya, wah? Wah, itu bukan saya yang menemukan teknologinya. I can't answer that question. Iya kan? Kaki bengkak tuh ya, jadi dipakein kaos Aha, kaki gitu kan, stocking yang kenceng itu kan, yes, dan harus bergerak. yes. Itu juga dipakai untuk orang yang naik pesawat kan ya. Nah, itu something that is really interesting karena pada saat saya balik ke Indonesia, itu 4 jam saya pergi ke Turki dulu. Kan Hmm. itu apa connecting. Terus nunggu Mm-mm. berapa 4 jam di Turki, habis itu pesawat midnight dari Turki ke Indonesia ke Jakarta itu 12, no lebih 13 jam. Mm. Nah, selama itu saya tidak ada mengalami kakiku yang bengkak, badanku yang bengkak. I have no such thing. Kenapa? Karena sebenarnya pembengkakan itu terjadi karena ada penahanan cairan. Kenapa ada penahanan Mm. cairan terjadi di dalam pembuluh darah? Karena ada insulin yang tinggi. That's the only one of the pathway. Kalau insulin kamu rendah, badanmu nggak akan menahan cairan. Hello, Rain Hartson. So Aku that is kok nggak one of ngeliat ya. the. I can see it. I guess I can only see my practice, Oh. and you Mm-mm-mm-mm. can see yours. Radan Gam. I don't know how to read your names. Kalau murni Koni cek kesehatan kapan Oma? Before. Sebelum kamu mau memutuskan memulai Carnivore. diet apapun. Kamu mau carnivore ketogenic, mau vegan, mau Mau omnivore seimbang apapun. kayak. Seimbang dan seimbang. Yang kamu mau lakukan itu sebelumnya. Sebelum kamu mulai, itu namanya baseline. Kamu cek dulu. Dan kalau kamu laki-laki, kamu mau cek either salah satu itu CAC atau cardio scanning untuk melihat plaque klasifikasi di dalam pembuluh darah atau kamu cek aja si RP-nya berapa. Nanti kita lihat lagi pelan-pelan. Apakah perlu cek TSH? TSH apa sih TSH itu di bahasa Indonesia? TSH. Thyroid stimulating hormone. TSH itu bukan menjadi salah satu patokan.
sorry to say, sometimes it could be one of the clue, but it's not the only clue. Bisa dijadikan salah satu petunjuk, tapi bukan satu-satunya petunjuk. Lebih valid T3 sama T4 dengan reverse T3 kan? Even though that, sebenarnya semua tes darah itu cuman merupakan gambaran. Karena yang paling bagus itu kamu tes biopsi. Can you biopsy your heart muscle or some other thing? You can't. So kita pakai gambaran aja. Any more question? Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Cek. Kamu ada pertanyaan nggak, Umu? Oh, aku kan tadi ceritanya yang itu Epobi belum kita tadi lupa. Epobi ketinggalan. Siapa dulu yang nanya ya FOB tinggi? Oke ya. FOB tinggi, kenapa bisa FOB tinggi? Epobi. Itu sebenarnya aku mau mencoba ngeprint ya tentang apa tuh kolesterol, how it look like in your body. Itu kayak bola tenis gitu sebenarnya. Kalau kamu mau pakai gambaran. Dan banyak bulat-bulatnya itu kolesterolnya. Dan di dalam bulat-bulat bola tenis ini banyak ada beberapa reseptor. Kenapa ada reseptor kayak kartu credit card gitu dia. Kalau kamu PIN lewat liver, itu liver bilang, oh kamu pergi ke sana gitu. Atau misalnya lewat liver, terus livernya bilang, oh kamu pergi ke sini. Nah, jadi semua bola tenis HDL, LDL, terus yang trigliserida itu kamu katakan kayak bola golf, itu semuanya mempunyai kayak ID card-nya masing-masing. Pada saat kamu melewati liver itu livernya akan bilang kamu pergi kemana atau siapa yang memerlukan kamu. Itu di situ. Jadi kalau misalnya pada saat kamu di dalam carnivore diet atau ketogenic diet itu transporter mobilnya atau bolanya, kalau kamu mau gunakan pengertian seperti itu, semakin banyak. Jadi reseptornya semakin banyak juga dong. Iya. Jadi kita harus pakai konteks terus. Konteksnya kamu ApoB, kamu makannya apa di dalam 6 bulan terakhir. Habis itu cek dulu trigliseridanya berapa, sama apakah CRP-nya tinggi atau tidak. Dari situ kita bisa lihat kamu itu makannya apa, roughly. Karena sebenarnya terakhir yang lucunya gini ya, sorry people, kalau misalnya kamu pergi ke dokter, sudah enggak, diet itu tidak ada pengaruhnya, obat yang paling baik. Oke, kalau dia tidak ada pengaruhnya, kenapa kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu pada saat kamu mempunyai penyakit tertentu? Artinya makanan mempengaruhi dong. Iya. Oh, good question. Kamu nggak lihat ya? Oh, ngorok. Mayfina. Yang ngorok. Yang ngorok. Oke, ngorok. Anjingku nggak ngorok. Aku pun nggak ngorok. Mayfina, tadi berkurang ada tentang ngorok sebelum carnivore. Ngorok saya kenceng. Congratulations. Dan abis berkurang. Setelah carnivore jauh berkurang. Itu secara ilmiahnya gimana, Oma? Because your body started to give up your fat. Nah, fatty itu bukan cuma ada di liver, tapi juga ada di lidah. Jadi di lidahnya itu kan sebenarnya bukan cuma this one that you can see, itu kan besar di sini. Nah di sini itu pada saat kamu orangnya gemuk, itu bengkak ya? Penuh itu. Ya, penuh dengan lemak. Membesar dari dalam. Ya, penuh dengan lemak. Nah, pada saat kamu sudah mulai low carb, badan kamu itu akan mulai memakai semua lemak yang ada di mana-mana aja di dalam badan kamu. Itu akan dia pakai. Karena itulah salah satu alasan kenapa pada saat kamu sudah mulai low carb, mau itu carnivore atau ketogenic, itu ngoroknya itu berkurang. Secara ilmiah, itu ilmiah. Saya rasa sudah cukup ilmiah saya menjelaskan. Tapi ngorok sama sleep apnea sama nggak? Ngorok beda bisa kan? Semakin Symptomsnya besar sleep apnea. Ya semakin besar penyumbatan, semakin susah airway-nya kan. Orang yang sleep apnea sampai ada alat pernafasannya gitu loh. Ya. Orang yang sleep apnea pasti ngorok. Tapi orang yang ngorok tidak selalu belum ada tentu sleep apnea. I hope that help. Yes. Ini ada Fahru Razi, pendapat grass feed level for chronic disease, Oma. What do you mean? I mean,
Apakah kamu harus makan grass feed Makan untuk for yang chronic sakit disease? kronik. Mm-mm. No, Kalau Oma no. mah enggak, Oma mah apa aja. Thank you, Mayfin. Very clear. Saya versi BPJS. Versi BPJS. Karena nah ini cerita kalau saya ya, bagaimana saya beli daging saya. Well, saya itu mid cycle. Jadi dalam seminggu itu kita makan daging kayak steak itu cuman mungkin kadang-kadang sekali seminggu, kadang-kadang sekali 2 minggu. Selanjutnya kadang-kadang saya beli daging yang habis apa kayak trimming ya. Nah kalau di butcher atau tukang jagal itu mereka nge-trim daging itu sama tendon itu dipotong. Bagian-bagian itu tidak dipakai karena nggak ada orang yang mau makan itu dan itu susah dimakannya. Nah itu kalau di France itu dia bungkusin terus dijual dan itu buat makanan Murah kamu ya? mau ya murah sekali 1 kilo itu 5 euro. Kalau Murahnya. daging biasa itu 1 kilo 16 euro sampai Mm-mm. 25. Nah itu 5 euro saja. Saya beli banyak itu. Yang itu saya pakai untuk alat saya namanya grinder atau Mm-mm. apa sih bahasa Indonesia grinder? Cincang, Alat buat cincang ya? cincang daging, Bukan cincang dia di grind. Terus jadi bikin kayak ground beef gitu dia. Alat saya itu. Jadi setengah Iya. setengah frozen itu saya masukkan di alat itu. Jadi nanti dia di grounding. Jadi kayak I don't know, people sorry, I don't know what ground beef called in bahasa daging cincang ya. Well, Iya, you're right. sama. Ya, dijadikan kayak daging cincang itu, tapi isinya itu daging tendon, connective tissue, tapi beef semua ya. Kadang-kadang Mm-mm. saya dapat juga yang daging apa tuh veal, veal itu kayak daging apa namanya itu daging sapi Daging muda. giling. Ya Tuh, daging giling, oh thank you. daging giling. Thank you Jerry. Daging giling. Ya, saya bikin daging giling sendiri yang saya campur sendiri. Kadang-kadang saya campur dengan liver, kadang-kadang saya campur dengan saya nggak makan otak, saya nggak terlalu eksotik sih orangnya. Versi BPJS doang saya. Jadi makanya itu cuman daging giling saya campur dengan liver, terus yang dari tendon apa segala macam itu yang saya pakai untuk membuat daging giling. Yang Ya, untuk daging itu animal. yang kamu bikin bakso ya, sama burger Yes, patty, yes, ya, itu. kan? Yang saya campur dengan juga dengan apa namanya itu, dengan parmesan, sometimes keju. Terus saya bikin kayak di dalamnya itu kan ada apa tuh namanya itu apa tuh keju yang Moza, buat pizza itu ya, mozzarella. moza. Saya masuk ya saya potong kecil mozzarella. Saya masukkan itu di dalamnya, terus dibikin meatball. Anak saya suka Meatball. sekali. Aha. Terus kalau saya sendiri makannya minced beef. Yes, thank you Kim Yuni. Hi. I would rather you put your picture on your profile. Ya, Kim Kim Yuni, Yuni, hello. Kak, pasang fotonya ya. Kita nggak Kalian ya, mau, kalau kalau nanya saya nggak ada foto di profilnya, don't. I'm not gonna waste my breath. Itu siapa tadi? Farul Razi, hello. Dia bilang orang luar menggemborkan grass feed label, apalagi di US wajib ada organic grass feed dari USDA. Oke, mari kita bicara sedikit lebih mendalam tentang grass fed. feed. Grass fed mau apapun itu, sebenarnya ini saya dapatnya dari pembelajaran dari Peter Ballister di Nutrition Network. Perbedaan grass fed sama grain fed ya. Itu sapi pada saat kamu kasih grass, oke dia makan dan dagingnya jadi very lean. Kalau kamu masih memerlukan high fat, itu kemungkinan you gonna get into trouble karena you need high fat meat. Jadi grain fat akan lebih krusial buat kamu daripada grass fed. Terus grass fed, gimana cara makanannya, bagaimana pakannya itu terlihat. Nah, grain fat atau yang dikasih kayak dengan biji jagung atau biji gandum, itu nggak dikasih itu aja. Bukan seperti pakan ayam. Jadi pakannya daging sapi itu tetap harus dicampur dengan grass. Apa sih grass itu bahasa kita? Rumput.
Yes, tetap harus dicampur rumput juga untuk sapi. Kenapa? Karena kalau nggak dicampur rumput, dia tidak bisa memfermentasi dan dia nggak akan bisa makan itu pakannya. Mungkin kalau di Indonesia praktiknya berbeda, tapi yang saya tahu dari Peter Ballister itu seperti itu. Dan dia kasih lihat fotonya bagaimana makanan pakan daging sapi yang katanya dikasih grain feed itu ya. Masih tetap ada campuran jeraminya. Masih tetap dikasih campuran grass, masih tetap. Karena kalau nggak mau dimakan sama sapinya. So, Berarti kalau walaupun kamu yang bilang labelnya grass fed itu harus 100% rumput, nggak ada campuran apapun di situ. Makanya harus di label selalu ada organik. bintang kecilnya gitu. Selalu ada bintang kecilnya kan. Misalnya grass fed-nya itu pada saat finishing, artinya sebelumnya dia makan grain juga. So people you need to look at the artinya gini aja, supaya lebih. Saya bukan bilang grass fed nggak bagus, saya bukan bilang grain fed is better. Dan saya juga bukan bilang grass fed is better, grain fed is less. Saya bilang, yang saya mau bilang, apapun yang itu kamu sanggup beli, itu yang optimal. Itu aja. Kalau misalnya nggak sanggup beli butter, makan aja telur. Mahal, ya udah ngerokok aja sudah. Makan aja nasi. Ngerokok. Because life is a choice. I mean, so you choose whatever you want to eat, man. Like, rokok juga mahal, mah. Ada yang bilang, mahal loh beli telur. Alright, then just do whatever you want. I mean, it's like, I'm not responsible for your life. You yourself responsible for your life. Jadi kalau misalnya kamu mau memperbaiki kondisi badan kamu lakukan apapun itu yang perlu. You do whatever you think it is necessary. Mitos, mitos di Indonesia kalau makan protein hewani akan merusak ginjal. Iya. Itu gimana, Oma? Even dokter saya bilang kurangin daging merah. Bilang doktermu pergi lagi ke sekolah. Belajar nutrisi. Iya. Ngomong-ngomong ginjal. Kencing berbuih, Oma. Kencing berbuih banyak yang... Oh my goodness, that's again. Padahal aku pernah juga loh berbuih juga, tapi aku nggak sadar. Kayaknya tadi kencing gue berbusa deh, tapi ya udah gitu. Besoknya nggak lagi. Memang ada sometimes kadang-kadang kita berbusa. Oke, sekarang kita bilang pencernaan protein itu kan sudah sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kalau protein itu dicerna di liver, bukan di ginjal. Ginjal itu untuk membuang. Nah, apakah pada saat kamu makan protein itu akan memperburuk fungsi ginjal? Saya pribadi akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena protein itu tidak berbahaya buat ginjal. Apa yang berbahaya buat ginjal? Itu tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah tinggi itu satu-satunya disebabkan oleh apa, Umu? Hiperinsulinemia. Tayoko, baby. Dari situ. So, kalau tekanan darah kamu itu rendah, do you think it will just cause some negative? Apakah kamu kira akan memberikan efek negatif ke ginjal? No. Enggak. Pada saat tekanan darah kamu itu tinggi, apakah akan memberikan tekanan negatif ke ginjal itu? Yes. Iya. Attention quand tu passes parce que je suis live sur Facebook, mon mari. Nah, je vais faire, dis-moi quand tu veux passer, hein. Suamiku baru bangun. So, sekarang pada saat kita bilang bagaimana kencingnya bisa berbuih. Saya lihat ada beberapa sudah yang dijawab itu di Facebook dan I don't need to add more. Tapi yang saya mau bukannya tambahan baru ya, itu kencing berbuih itu sebenarnya tidak patologik. That is normal. Karena badan kamu lagi membuang nitrogen yang terdapat di dalam metabolisme protein. It's normal. It's not pathologic. Misalnya gini ya, kenapa orang pada ribut? Wah, itu kencing saya berbuih karena makan protein. Kamu nggak ribut saat kamu makan obat, terus kencing kamu warnanya merah. You have no concern. Makan buah naga juga kencingnya merah. There you go. Why people doesn't have that concern? Karena mitos yang terjadi, yang tertanam sangat tinggi itu, tertanam sangat dalam bahwa makan protein itu berbahaya. People fear protein more than they fear sugar. That need to be educated. Terus gini,
kata dokter ya, katanya itu berbahaya loh makan protein untuk orang yang kena cancer. Mm-mm. Eh, itu protein itu yang memberikan regenerasi di selular dan juga di engineer yang memberikan regenerasi selular. Jadi kalau kamu tidak makan protein, kamu bisa dapat regenerasi selularnya dari mana? Lalu protein mana yang paling bagus? Protein yang bioavailability-nya tinggi. Apa yang tidak mengandung banyak serat dan tidak perlu difermentasi. Jadi kamu pikir sendiri protein yang jenis seperti apa itu, yang tidak memberikan tambahan beban kepada badan Bahan ginjal. untuk tambahan beban kepada metabolik untuk asimilasinya. Misalnya protein yang terdapat dari beberapa tumbuhan dan biji-bijian itu mempunyai serat. Nah, serat itu perlu di metabolis, tapi tidak bisa dimetabolis, makanya kan dia keluar. Dibuang. Terus ada tambahan ekstra, kamu dapat lektin, dapat antinutrien, dapat dapat phytochemical. Nah, di situ badanmu harus menetralisir lagi, dan untuk menetralisir semua elemen itu, badan kamu harus mengeluarkan beberapa enzim. So you give more task for your body to work. Sekarang kita dan harus dikonversi, proteinnya harus dikonversi lagi, dan bukan esensial. So protein dari hewani itu mengandung 12 esensial amino acid. Protein dari tumbuhan itu cuma mengandung 2-3 esensial fatty acid, esensial amino acid. So you still lost some. Dan valin itu terdapat sangat rendah di protein yang bersumber dari tumbuhan. You can Google yourself, people, and you'll see that's true. Terus bilang tentang kencing berbuih itu sudah bisa dijawab ya? Apakah itu bagus? Sudah oke? Oke. Sedang membuang kelebihan nitrogen aja kan sebagai produk sampingan metabolisme protein. Dan itu bukan kondisi patologis sebetulnya. No. Terus Indonesia people thinking of uric acid is high because of the kidney have problem. Uric acid itu juga one of the waste byproduct in a way. Itu pada saat kita tinggi protein itu memang akan naik, karena kan untuk metabolismenya. Tapi apakah dia akan menyatu dengan faktor lain? Tidak, karena ada beta hidroksibutirat yang mencegah penyatuan itu, sehingga tidak terjadi kalsifikasi yang mengakibatkan sehingga tidak terjadi kalsifikasi di ginjal. That's all. It's as simple as that. I mean, it's like high uric acid di people yang makan lumayan tinggi protein dibanding orang yang makan rendah protein itu wajar dan tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau beta hidroksibutirat kamu itu rendah. Yes, it will start to calcify. Dia menyatu dan terjadi kayak kristal di ginjal. Ada orang yang baru mulai carnivore atau ketogenic terus jadi kayak batu ginjal katanya. Bukan karena ketogenic atau carnivore, itu kamu sudah ada sebelumnya. Jadi badanmu mulai nge-expose. Maksudnya mengekspos, Oma? Expose kristal klasifikasi yang terdapat di dalam ginjal, karena kan sudah insulinnya rendah pada saat kamu mulai carnivore diet, dan orang yang awalnya dari tinggi karbo dan masuk ketogenik terus mengalami pengeluaran di uric acid di kristal yang ada terdapat di dalam ginjalnya. Yes. Jadi kadang ada yang bilang notionnya itu saya masuk ke ketogenik atau carnivore diet kok malah jadi batu ginjal. Sebenarnya batu ginjalnya kamu sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Kamu nggak tahu aja. Sama kayak oxalate dumping apa segala macam. Kamu sudah ada oxalate sebelumnya. Jadi badanmu mulai ngedumping apa yang tersimpan di dalam selular. Karena pada saat kamu di dalam ketogenik itu badanmu mulai teraktivasi autophagy. Jadi dia udah mulai kayak cleaning gitu ya, cleansing. Badannya udah mulai cari something that is not necessary, dia akan buang. I hope that answer your question. Very clear banget.
Okay. Any other question? Ada mau nanya lagi nggak? Kalian ngerasain nggak? Berasap kan kepala kalian kan? Kayak gini lah aku nih. Ini baru 2 jam loh ya. Kita pernah 4 jam loh ya. Non-stop coaching. Iya. Soalnya kan kamu nanya terus saya jawabin. Habis itu saya Iya, tanya jadi pertanyaan kita melebar. Iya. I'm checking some of the question here. Very clear, Oma. Thank you. You're welcome. Maybe. Nah, pendapat grassfed sudah dijawab. Sama, itu sebenarnya banyak orang yang sakit hipertensi dengan fungsi ginjal yang semakin degradasi, dilarang juga makan daging, dilarang makan garam. Jadi makan itu yang hambar-hambar, terus proteinnya sangat-sangat dibatasin. Bahkan ada teman aku itu kalau udah makan 1 telur atau dia sudah makan ikan, dia tidak boleh makan salah satu yang lainnya itu. Pilih salah satu, mau ikan, ikan saja. Atau kalau mau telur, telur aja. Nggak boleh kedua-duanya. Jadi semuanya dibatasin. There is a choice. I mean, like, you choose to believe what you think it is true. Kamu memilih untuk mempercayai apa yang kamu rasa itu yang terbaik. That is your choice. I mean, like, in the end of the day, itu nobody. Bahasa Indonesia. Pada akhirnya, nggak ada orang yang taruh pisau atau pistol di kepalamu bilang kamu harus makan ini, kamu harus makan ini. Enggak. Everybody just give your opinion. Semua orang cuma memberikan kamu opini mereka. Jadi nanti kamu yang memutuskan apa yang kamu rasa terbaik untuk menyembuhkan badan kamu sendiri. So the life decision is you yourself. So means like the responsibility of you. Kenapa sih bahasa Inggris tadi? Responsibility apa ya? Tanggung jawab untuk kamu menjadi sehat atau membaik itu dari kamu sendiri dan bukan dari orang lain. One more thing ya, kalau buat siapa-siapa itu yang suka messaging saya itu sudah banyak sekali. Saya buka terus, saya lihat. Tapi kamu mau tahu, bukan cuma karena kamu, bukan cuma kita di Carnivore Diet dan kamu rasa kamu mempunyai hak bertanya kepada saya dan saya harus jawab. Saya tersertifikasi iya dan saya mengeluarkan biaya yang banyak untuk tersertifikasi, tapi saya gunakan untuk menolong orang. So kamu coba aja pergi ke dokter dan bilang, dokter saya kan tinggal di dekat rumah Bapak, apakah saya boleh minta konsultasi gratis? Konsultasi yang private itu memerlukan charge. So don't think that just because you're in Carnivore Diet you can just ask me whatever you want and I obligated to answer. Semua jawaban yang saya kasih itu gratis dan umum. Kamu bisa temukan di Carnivore Diet. Di Carnivore Diet. Yes. Kalau kamu mau masuk ke dalam ranah private dan personalized, itu kita tidak di dalam Carnivore Diet Indonesia lagi, Facebook. Itu kamu dan saya. Dan tetap itu pun bukan medical advice. Karena nutrisi advice nutrition itu bukan medical. Jadi jangan nanti bilang, saya ngikutin advice-nya dia, saya kliennya dia apa, tapi tidak ada yang membaik. Beda. I hope that help. Paham ya, guys? Iya. Ngerasain kan vibe gue kan? Itu pasti. Le montre pas ta tête. Parce que c'est un petit secret. Exactement ça. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang bertanya itu lagi ada yang nggak bilang teman-teman? mitos Indonesia kalau makan protein hewani akan merusak ginjal. Itu sudah itu, tapi ada tadi ya. Katanya kalau kita, kenapa ya dokter-dokter di Indonesia itu bilang kalau sakit cancer apa itu, kalau terima kasih nih Wayan Seniashi berasap. Tadi apa ya kan? Selalu ini, maybe. Nah, kenapa ya kalau ada cancer or autoimmune, dokter konvensional selalu bilang jangan makan daging merah. Pokoknya sakit kronik dilarang makan daging. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian hipotesis, sama seperti yang kita ngobrol pertama itu tentang kolesterol, mereka membuat questionnaire ke orang-orang, ibaratkan ini beribu-ribu orang ya, puluhan ribu. Habis itu mereka bilang, oke, kamu makan apa aja? Tahun kemarin itu kamu makan apa aja? Makan daging, makan sosis. Tapi dia nggak bilang kalau dia makan daging itu dengan French fries, dengan beer, Coca-Cola. Itu faktor-faktor kayak survei aja. Iya, kayak survei questionnaire.
Habis itu tahun depannya ditanya lagi. Dan itu diikuti sekitar 10-20 tahun. Kalau kamu tidak di dalam diet spesifik kayak carnivore atau ketogenic, itu susah untuk mengetahui kamu makan apa aja. Saya bisa bilang, kamu makan Betul. apa aja Cecilia. Gue bilang, gue makan Ya, kemarin saya gue makan, kambing. ya kan, saya makan daging, saya makan telur. Terus Karena kamu makanan makan kita apa? nggak Dia banyak. gitu, karena kita nggak terlalu banyak variasi. And jadi kita bisa lebih gampang jawabnya. Minum apa? Saya tidak minum something yang berkalori. Kecuali kopi saya yang saya campur dengan butter. Itu lemaknya tinggi. Tapi lebih daripada itu tidak ada yang ada bergula, tidak ada. Jadi tidak terjadi kenaikan signifikan terhadap insulin saya. Insulin. Dan buat cewek-cewek ya, kalau insulin kamu selalu tinggi, kamu makan terlalu banyak gula, itu kamu cepat tua. Karena insulin tinggi dengan gula itu menyebabkan Bikin aging. aging. Jadi kulit kamu itu jadi saggy. Masak Itu dari dalam. saya sudah hampir dulu itu. Tapi sekarang sudah kayaknya membaik. Terus kan sekarang Tapi saya pakai lemak. Takes time loh, itu nggak cepet loh, lama loh itu memperbaiki Karena itu kondisi. ada proses autofaginya. Betul. Itu juga one of the autophagy process. Kayak di bawah leher, yang di sini, itu nanti membaik sendirinya pada saat kamu juga olahraga. Nah, kalau kita bilang olahraga, saya more saying movement. Saya enggak terlalu menyukai cardio. Karena cardio itu apa namanya, yang jalan di treadmill, yang jalan doang, itu kayak saya one of the guys say itu Barke, dia bilang accidentally exercise, dan saya sangat setuju. Tapi dari dulu pada saat saya mengambil spesialisasi untuk fitness, itu saya sendiri sudah berkesimpulan kalau cardio itu waste of time. Yang bagus itu Kenapa? HIIT. Kenapa cardio itu waste of time? Karena kalau kamu ambil dari penggunaan energi pada saat kamu melakukan cardio itu tidak terlalu tinggi. Jadi badan kamu itu pakainya gula yang ada di dalam darah. Nah, kalau kamu pakai yang high intensity training, itu badan kamu tappingnya tuh di energi lain lagi. Which is fat. Oke. Kalau Dan kita dia pakai maksudnya kalau kardio dia pakai gula yang ada di dalam darah, sedangkan kita karnivor gulanya kan nggak ada, bisa dikatakan sangat-sangat minimum. Iya, ada, tapi itu yang fungsional tapi sangat aja. sedikit. Iya betul. Jadi maksudnya itu yang mempengaruhi ya. Jadi no. Cuma gimana? tidak terlalu memberikan beneficial, tidak terlalu memberikan kontribusi yang memberikan beneficial contribution kepada cardiovascular health. Oke. Dan juga dari yang beberapa literasi yang saya baca, itu pada saat kamu selalu, otot itu kan jantung. Sama seperti otot di bicep, itu jantung juga. Sama seperti saya otot bicep kamu. Kamu latih terus, untuk ini, I hope someday AB can watch this. You know what I'm talking about. Mikey juga. Pada saat kamu melakukan isolation exercise itu harus yang big yang untuk menstimulasi pembesaran otot itu exercise-nya harus yang repetisinya harus lumayan tinggi. Jadi nanti akan ada ototnya itu akan memberikan reaksi dengan membesar. Jadi pada saat kamu lakukan exercise yang sama di otot jantung kamu, apa yang akan terjadi dengan otot jantungnya itu? Apakah kamu mau otot jantung kamu membesar? Me personally, I don't. So I would rather like doing high intensity training yang paling enggak itu berdurasi sekitar 4 menit aja, atau weightlifting yang kamu mengangkat beban itu berbeda penggunaannya dengan pada saat kamu melakukan cardio. Oke. Cardio yang di atas sepeda, elliptical training, apa segala macam. Jogging. Yang saya itu dia. Saya punya beberapa orang yang saya kenal itu yang melakukan banyak lari dan malah mereka mempunyai lemak banyak di sekitar pinggulnya. Namanya kita love handle ya. Love handle-nya tinggi.
Tapi orang yang melakukan weightlifting itu love handle-nya itu rendah. You can just Jadi like maksudnya that's interesting. badannya nggak efficiently bakar lemak maksudnya ya? Efek samping setelah kamu melakukan HIIT itu sangat tasking. Jadi badan kamu tuh harus ngetap energi yang lebih tinggi lagi. I The highest see. energy itu lemak. Oke. So kalau kardio kita hanya membakar mungkin beberapa sebagian lemak, tapi pada saat melakukan itu saja. Tapi kalau HIIT, Nah, kardio itu cuman kamu membakar glukosa saja. gula, menggunakan gula yang ada di dalam darah dan yang ada di dalam glikogen. Nggak bakar lemak sama di dalam sekali. muscle. Karena itu dia orang yang bilang, oh kalau kamu exercise-nya yang exercise yang kayak misalnya ultramaraton itu ya harus makan gula. Nah, dari penelitian dan beberapa trial dari Profesor Tim Noakes sendiri sudah membuktikan bahwa kamu tidak memerlukan karbohidrat untuk ultramaraton atau long endurance exercise. Yang kamu perlukan itu kamu harus melatih badan kamu untuk bisa fat adapted. Jadi nanti pada saat glikogen yang ada di dalam liver sama di dalam otot itu mulai habis, badan kamu akan ngetap fat. Energi dari fat itu yang akan memberikan beta hidroksibutirat yang akan memberikan energi ke badan kamu, dan itu lebih daripada 6 atau 8 jam. Sudah pernah dilakukan oleh salah satu orang yang bekerja sama dengan Paul Mason itu di Australia. Dia melakukan ultra endurance marathon dan pada saat posisinya itu puasa. Tapi persiapannya itu sekitar 3 atau 6 bulan. High fat carnivore. Untuk dia adapted fat energy itu. Adapted sama mempersiapkan memasukkan lemak banyak di dalam badannya. Ya, fat adapted. But anyway, kamu banyak kalau kamu makan terlalu banyak lemak yang akan terjadi kamu main fat. Pup. Karena 20% dari kelebihan lemak yang kamu makan itu akan keluar. Jadi kan kita sudah bicara tentang portalnya bagaimana. Yes. Oke. Any other pembahasan ini sudah berapa lama kita? Oh, pada berasap semua ya. Almost 2 jam karena tadi yang awalnya kan technical problem. Oh gitu. Oke, well kita bisa lanjutkan nanti. Kita nanti kapan-kapan kita lanjut ya. Kita bahas kesehatan perempuan. Sekarang gini, coba deh di inbox ke Mumu aja, jangan ke saya. Aduh, jangan lapor ke gue. Tentang pertanyaan apa yang mau kesehatan perempuan, nanti kita bisa ngobrol. Yang mau dibahas apa? Inbox ke aku. Inbox ke Mumu, jangan ke saya ya. Nanti aku susun, aku bahas sama Oma, kita bahas di sesi berikutnya ya. Di sesi berikutnya. Jadi coaching Oma ke aku sekarang jadinya live ya. Disaksikan banyak orang. Bagus. Ya kayaknya jadi kayak saya akan permalukan kan. Kamu nanti jangan kirimin dulu Oke ya, teman-teman jangan lupa tuh pertanyaan yang mau ditanyain nanti di inbox ke aku. Aku akan seleksi mana yang Oma menarik, yang Oma rasa menarik untuk dibahas. Kayaknya mari kita jawab, mari kita tentukan tentang pembahasan kesehatan apa itu namanya, wanita. Iya, tapi kan karena kita mau puasa, nanti mungkin kita akan bahas dulu puasa. Itu dulu. Oke ya, untuk puasa silakan pertanyaannya ya. Untuk puasa apa-apa yang perlu diperhatikan. Sophia Liu, kamu kirim Instagram. I don't have one. Kenapa? Oh iya, nggak ada. Oma nggak ada. No, thank you. Oke ya, nanti teman-teman kata inbox ke aku pertanyaannya apa, nanti aku yang seleksi untuk dijadikan topik coachingnya Oma lagi kayak gini deh. Oke. Maka terima kasih banyak hari ini sudah mendidik kita lagi, melatih aku lagi sama-sama sama teman-teman yang lain. Saya harap memberikan beberapa informasi banyak banget. Ini udah kita berulang-ulang nih ngebahas ini, jadi makin lekat di kepala. Dan tetap aja kamu ngadat. Iya, biasalah. Soalnya kadang-kadang gue terfokus ngeliatin dia, terpesona ngeliatin dia.
Bullshit. Oke ya, kita ketemu lagi ya nanti di waktu yang akan datang. Oke, Yes, have a good day terima everybody. kasih Selamat semua. pagi. Jumpa lagi, bye. Peace. Assalamualaikum. Have a good day. Take care. Bye. Masih lebih dari